Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat terkasih. Baik, shalom. Satu sukacita luar biasa ada di tengah jemaat semua, keluarga besar BMC Philadelphia. Saya beberapa kali datang ke Philadelphia dan hari ini dapat kesempatan memberitakan firman di gereja ini. Ini satu anugerah luar biasa. Saya kenal dengan Pastor Lukas dan masuk ke gereja ini sekitar tahun 2018, IPLS, kegiatan pendeta-pendeta gereja Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Dan waktu itu pakai gedung ini, kita menyembah pendeta-pendeta semua, kita worship di sini dan itu luar biasa. Dan saya bersyukur, saya datang sama istri dan anak-anak, tapi mereka hadir di ibadah kedua dan ibadah ketiga. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, saya langsung saja mengajak kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-18, saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Atau karena ayatnya ada di depan, mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di bulan Juni di gereja Tuhan di tempat ini sedang bicara tentang terus miliki kepekaan. Stay sensitive. Dan saya percaya kita bisa memiliki kepekaan yang sangat kuat dan sangat dalam apabila Roh Kudus memenuhi kita. Amin, kekasih Allah. Pada tanggal 29 Mei, gereja-gereja seluruh dunia di waktu yang berbeda tentunya merayakan atau memperingati satu hari luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus kepada para rasul. Para rasul walaupun sudah belajar kurang lebih 3,5 tahun langsung dari Tuhan Yesus sebagai pengajar agung atau dosen di atas segala dosen, tetapi tanpa Roh Kudus mereka tidak akan mampu menyerap dengan benar kebenaran itu, apalagi mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi demi kepentingan kerajaan Allah. Maka dari itu Tuhan sebagai pribadi yang maha tahu siapa orang-orang yang dia pilih. Adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sebenarnya gampang berubah. Petrus dengan begitu semangat, dengan berapi-api, membuat komitmen, bikin janji di hadapan Tuhan dan kawan-kawannya yang lain imannya tergoncang, aku tidak. Yesus menegur dia, Petrus, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu menurut versi Injil Markus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus yang waktu itu belum dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, begitu berapi-api, begitu bersemangat, tetapi itu bukan semangat yang dikerjakan oleh Allah, tapi itu semangat sesaat. Ya. Dia berkata, aku rela dipenjara, aku rela mati bersama engkau. Tapi fakta sejarah suci mencatat bahwa Petrus yang berapi-api, yang membangun semangat di atas dasar self confidence, akhirnya tumbang. Tapi ketika dibaptis dengan Roh, beda cerita saudara-saudara. Di depan orang-orang yang siap memenjarakan dia, siap menganiaya dia, Petrus berani bersuara, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu luar biasa. Itu mutlak kepenuhan Roh Kudus. Itu mutlak dorongan Roh Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka bicara tentang terus miliki kepekaan dalam kehidupan perjalanan kita sebagai orang percaya, tidak bisa tidak, mutlak harus dengan kekuatan Roh Kudus. Saya sekolah teologi dan lagi ambil S3, tapi saya rasa bahwa mau belajar sampai S berapapun,
Tapi tanpa kendali Roh Kudus, bahaya Bapak Ibu terkasih. Ada orang belajar, ujung-ujung murtad. Belajar, ujung-ujung pindah agama. Belajar, ujung-ujung mulai bilang, wah ini Alkitab nih kayaknya ada masalah nih. Ini tidak bisa dipercaya dan lain sebagainya. Betul firman Allah berkata, tambahkan pada imanmu pengetahuan. Tapi pengetahuan yang seperti apa? Pengetahuan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Saya belajar karena saya tahu itu penting. Tapi saya juga meyakini bahwa andai kata ada orang yang tidak memiliki kesempatan belajar seperti hamba-hamba Tuhan yang bertitel STH, MTH atau doktor teologi. Tapi kalau mereka punya kepenuhan roh dalam hidup mereka, itu berbeda saudara-saudara. Saya pernah dalam sebuah KKR. Saya salah satu pembicara. Saya pembicara malam kedua. Pembicara malam pertama seorang ibu. Dia khotbah begitu berapi-api. Kami KKR di satu pulau paling selatan Indonesia. Rote namanya. Kan Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke. Pulau Miana sampai Pulau Rote. Nah itu di NTT itu. Di daerah saya. Ini adatnya kurang lebih di NTT begitu. Khotbah malam kedua seorang ibu begitu berapi-api. Sampai kami yang berlatar belakang sekolah teologi. Kami begitu terpukau. Kami mengikuti khotbahnya dengan penuh semangat. Api luar biasa. Di pikiran kami. Waduh ini lulusan sekolah teologi yang mana nih. Setelah dicek Bapak Ibu terkasih. Tidak tamat SD. Tidak tamat SD. Fasih lidah luar biasa, dilengkapi dengan karunia kesembuhan. Lalu mereka punya, aduh kami semua kaget. Saya tanya ibu, mama, kami biasa panggil mama. Sekolah teologi di mana? Aduh anak Mel, saya tidak sekolah teologi, mama tidak tamat SD. Mama hanya belajar di kaki Tuhan. Mama hanya intim terus tiap hari. Jaga jam doa, jaga jam baca Alkitab. Dan disitulah Roh Allah berkuasa luar biasa. Seorang ibu rumah tangga dipakai Tuhan bikin gebrakan. Memukau lulusan sekolah teologi. Di situ saya mulai belajar. Oh ternyata sekolah oke lah. Manusia mungkin butuh lihat gelar ya. Tapi Tuhan kan tidak begitu. Samuel pun bisa salah menilai Samuel. Waktu Tuhan bilang pergi ke Bethlehem ke rumah Isai. Salah satu anaknya harus ganti Saul. Samuel terpukau dengan abang-abangnya Saul, yang abang-abangnya Daud, saudara-saudara, yang punya postur meyakinkan, penampilan luar biasa. Samuel langsung bilang pasti ini, sampai 7 orang. Yang Samuel bilang pasti ini, Tuhan bilang bukan Samuel. Kamu melihat apa yang di luar, aku melihat sampai kedalaman hati. Amin, saudara-saudara. Maka saya rasa bahwa ini adalah topik yang sangat menarik yang disiapkan oleh BMC Philadelphia USA di bulan Juni ini supaya jemaat terus memiliki kepekaan luar biasa. Amin, kekasih Tuhan. Baptisan roh itu terjadi 1 kali. Dan yang melakukan baptisan roh adalah Tuhan Yesus. Amin. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku akan membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang datang lebih daripadaku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Dan baptisan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta yang nanti kita akan rayakan beberapa hari ke depan. Saya mungkin di BMC ada itu ya Ibu Shirley ya. Apa namanya? Ibadah peringatan 10 hari biasa ada ya. Ada ya, kita biasa gereja karismatik seperti itu. Saya juga gereja karismatik. Dan itu menarik sekali saudara-saudara. Bahwa ketika mereka dibaptis roh itu dahsyat luar biasa. Amin. Baptisan roh itu mutlak diperlukan oleh semua orang percaya. Tapi itu terjadinya 1 kali. Tidak ada baptisan roh berulang-ulang. Yang berulang-ulang dan terus menerus adalah kepenuhan roh. Makanya Efesus pasal 5 ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh, garis bawahi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya,
Ini present imperatif, saudara-saudara. Artinya apa? Kata perintah dalam bentuk sekarang. Pengertiannya adalah bahwa kalau kata perintah bentuknya present, itu artinya Tuhan mau setiap hari kita mengalami hal itu. Bukan always, tapi present. Artinya Tuhan mau kalau kepenuhan roh itu tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Baptisan roh pada waktu kita bertobat, Tuhan baptis kita, meteraikan kita dengan Roh Kudus. Tetapi ketika menjalani hari-hari hidup kita, kita tidak tahu kita diizinkan hidup berapa lama menumpang di planet ini. Tapi lagi-lagi saya kasih tahu, kita adalah makhluk rapuh. Elia bukan kurang hebat, saudara-saudara. Secara pencapaian pelayanan loh ya. Itu berdoa minta api turun dari langit. Elia, hari ini minta api turun dari langit. Elia versus 450 Nabi Baal. Elia menang. Besok dapat ancaman dari Isabel. 1 Raja-Raja 19. Elia lari selama 40 hari 40 malam. Dan dalam pelarian itu Elia berdoa minta mati. Anda lihat di situ. Orang yang sejarah hidupnya tidak mengalami kematian, diangkat hidup-hidup, tapi pernah minta mati gara-gara depresi tingkat tinggi. Saya tidak contohkan jemaat itu. Saya contohkan Nabi. Orang mati bangkit. Pelayanannya Elia. Api turun dari langit. Gebrakan-gebrakan luar biasa. Tapi Anda lihat. Berdoa minta apa? Minta mati. Bayangkan kalau tidak ada Roh Kudus. Bayangkan kalau tidak ada satu kekuatan supranatural. Tidak ada kekuatan adikodrati. Saya yakin banyak orang walaupun pendeta. Di California berapa banyak pendeta bunuh diri? Di Amerika ini. Di Indonesia. Di salah satu sinode. Gereja karismatik tertentu. Yang gembala perempuan, ibunya. Suami bukan pendeta, ibu pendeta. Ibu sudah nggak tahan dengan tantangan pelayanan. Karena Bapak Ibu tahu tuh di mana-mana pendeta itu jemaat 10 masalahnya 10. Jemaat 20 masalah 20. Jadi kalau tidak siap jadi pendeta yang punya jemaat banyak dengan masalah banyak, mendingan ada berapa setia aja deh. Kan ada yang bermimpi dapat jemaat 200 atau 300 atau 1000. Lu siap hadapi 1000 masalah. Semua pergumulan mereka kita harus dengar. Kita kunjungi, kita doakan. Hanya gembala atau pendeta atau pelayan yang dipenuhi Roh Kuduslah yang mampu mengatasi tantangan kiri kanan muka belakang. Tanpa itu sulit. Gembala di salah satu gereja. Kalau anak jemaat bermasalah biasanya kurang begitu jadi perhatian. Anak pendeta bermasalah, waduh. Syukur-syukur kalau yang datang tuh lebah semua. Tapi kan kadang-kadang ada gereja yang dipenuhi lalat, bukan lebah. Tahu ya bedanya ya. Lebah itu di tengah-tengah sampah dia bisa cari bunga. Ya udahlah dia lihat, oh ini orang kurang, tapi kita cari sisi baiknya. Itu lebah. Kristen lebah begitu. Kristen lalat, walaupun ini bunga semua, dia akan usaha cari sampah di mana tuh. Dia mau bongkar sampah. Nah, saya harap di sini ini wajah-wajah kelihatan lebah semua. Iya kan, repot juga. Jadi kesaksian nyata hamba Tuhan yang saya mau angkat, saya off the record tidak bisa sebut nama, tapi kasusnya boleh. Itu dia langsung pamit ke sinodenya. Saya udah gak tahan omongan dari lalat-lalat di gereja itu. Waduh bahaya banget. Katanya pendeta. Apalagi kalau ibu-ibu 3 ibu kumpul-kumpul mulut panjang-panjang. Darah Yesus berkuasa. Itu setan sedang bekerja dengan double porsi saudara-saudara. Iya kan? Repot. Alkitab berkata memang kata-kata itu kan berbahaya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka dia minta berhenti. Sinode bilang jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Ibadah raya di hari yang dia mau bunuh diri itu. Ibadah raya jam 7 pagi. Dia gantung diri jam 2 pagi. Minggu. Psikologinya jelas. Dia tidak siap ketemu jemaat.
Apalagi jemaat-jemaat lalat. Dia tidak sanggup mendengar. Dia lihat ibu itu saja darah Yesus. Dia lihat di sana, waduh ini 11-12. Iya kan? Bunuh diri. Maka saya pikir kepenuhan Roh Kudus sangat penting. Apa arti kepenuhan Roh Kudus? Arti sederhananya kepenuhan Roh Kudus artinya dikuasai terus menerus. Dengan itu kita bisa stay sensitif. Bisa memiliki kepekaan yang berkelanjutan. Amin, kekasih Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang kepekaan yang dari Roh Kudus ini sangat penting, saudara-saudara, karena Roh Kudus itu membuat kita peka dengan cara memberikan kuasa kepada kita dan menuntun kita dengan firman. Itu yang membuat kita punya kepekaan. Yesus berkata, kenapa orang sesat? Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Untuk orang bisa ngerti kitab suci maupun kuasa Allah, tidak bisa tidak. Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu terkasih. Amin. Yesus berkata kalau roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan berbicara di luar apa yang aku bicarakan. Itulah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kalau memang Roh Kudus membuat kita terus memiliki kepekaan, maka kepekaan terhadap apa? Yang pertama, yaitu kepekaan terhadap dosa. Kita tuh punya kepekaan, sensitivitas yang tinggi sekali. Yang ini nih dosa atau tidak. Cara ngomong kayak begini nih alkitabiah atau tidak. Cara berpikir kayak begini nih dibenarkan oleh Allah tidak. Apa definisi dosa? Ada banyak. Salah satunya menurut 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Coba bisa 1 Yohanes 3 ayat 4, saudara-saudara. Di sana ada definisi dosa menurut surat Yohanes. Sama-sama baca 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab apa? Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, bicara tentang dosa, saudara-saudara, saya perlu mengajarkan kepada jemaat 4 keadaan di masa yang berbeda dalam kaitan dengan dosa. Ada masa yang namanya pra-kejatuhan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada yang namanya pasca kejatuhan. Ada yang namanya di dalam Yesus. Dan ada yang namanya dimuliakan. Pra-kejatuhan itu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dalam posisi ini manusia bisa berdosa, bisa tidak. Dan fakta sejarah mencatat akhirnya mereka berdosa. Sebenarnya mereka tidak berdosa, tapi ada kemungkinan itu. Bisa berdosa, bisa tidak. Makanya Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kau makan. Ternyata mereka makan. Nah, inilah kondisi manusia pra-kejatuhan. Pasca kejatuhan, setelah kejatuhan, tidak bisa tidak. Manusia pasti berdosa terus. Kemudian datanglah Yesus, orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, orang kembali kepada posisi pertama. Bisa berdosa, bisa tidak. Jadi sekalipun kita ada di dalam Yesus, kita harus berjaga-jaga. Kita harus punya sensitivitas yang tinggi dengan Roh Kudus. Supaya kita sensitif juga terhadap dosa. Karena kita ada kemungkinan jatuh atau tidak. Seperti yang terjadi di Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum kejatuhan. Dan yang keempat, dimuliakan. Nah, itu kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Roh kita sudah sempurna. Itu tidak bisa berdosa lagi. Kalau masih di sini, pendeta pun harus berjaga-jaga. Harus. Sudah pernah dengar pendeta selingkuh? Banyak. Banyak pendeta selingkuh. Dulu yang IPLS 2018 itu kami salah satu gedung kami pakai di sini. Dan ada di gedung lain di sekitar Philadelphia ini. Seorang pendeta bersaksi dan itu kesaksiannya dia saksikan di depan pendeta. Waduh, itu pendeta hafal ayatnya luar biasa. Bahasa roh jangan ditanya lagi. Itu pegang mic, lepas mic, bahasa roh terus. Dekat sama keluarga tertentu jemaat. Waktu beliau masih di Indonesia.
Jemaat itu sering datang ke rumah gembala. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Iya. Berujung apa? Serong-serong. Akhirnya Bapak Gembala pacaran sama ibu ini tinggalkan suaminya, Bapak Gembala tinggalkan ibu Gembala. Tinggal berdua. Ngeri. Jadi kita ini saudara-saudara namanya belum di sorga. Kalau mau sempurna nanti di sorga sudah pakai tubuh kemuliaan ya. Kalau tubuh yang ini nggak mungkin sempurna. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 mengingatkan kita bahwa yang perlu dibaharui itu batin kita, bukan fisik. Fisik ini tidak ada orang tambah tua tambah cantik. Coba ibu-ibu yang sudah 60-an di sini cek foto ijazah. Ijazah asli atau palsu? Indonesia mainannya ijazah palsu terus. Orang Amerika sudah pikir bagaimana tinggal di bulan. Kita cek ijazah bikin pusing kita orang Indonesia. Saya juga beri tanggapan tuh apa yang tidak penting aja. Orang nggak punya ijazah pun kalau dia bisa memimpin dengan benar, kenapa tidak? Kacau ini dunia sekarang. Tapi saya cinta Indonesia. Hanya saya tidak suka orang-orang yang suka aneh-aneh. Kan kasihan. Orang sudah di Amerika, sudah pikir sesuatu yang wow, luar biasa. Urus kertas palsu asli aja. Saudara, tidak ada orang tambah tua, tambah tampan, tambah tua, tambah cantik, tambah tua, tambah kuat. Nggak ada. Orang-orang beriman seperti Ishak aja tambah tua, mata mulai kabur, bahkan buta, sehingga ditipu oleh Yakub. Jadi tidak ada orang tambah tua, tambah kuat. Coba 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sama-sama baca. 2 Korintus 4 ayat 16, 1, 2, 3. Ternyata belum ya. Jadi, ayat itu mengingatkan kita saudara-saudara ya. Saya minta maaf Ibu Shirley, saya kalau khotbah memang selalu spontan supaya tahu berhentinya kapan. Kalau pakai PowerPoint, waduh bahaya. Ini kan waktu kita harus ibadah kedua. Saya udah tes pakai PowerPoint, jadinya kayak kuliah. Tapi ada orang yang memang cocok, tapi kan saya tidak cocok. Dari muka aja nggak cocok. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi apa? Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun apa? Manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Nabi Elisa meninggal gara-gara apa? Gara-gara sakit. Paulus sakitnya sembuh atau tidak? Tidak. Tetapi dengar, itu perkara istimewa. Saya masih percaya Allah kita adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan umatnya. Tetapi ingat, ada perkara-perkara tertentu kepada orang-orang tertentu, di mana melalui sakit mereka pun nama Allah bisa dimuliakan. Melalui pergumulan mereka yang berat pun akan ada kesaksian yang memuliakan Allah dan menarik orang dari gelap menuju terang yang ajaib. Amin, kekasih Allah. Jadi walaupun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot. Jadi kalau ada oma-oma tetap merasa diri cantik, terpujilah nama Tuhan ya. Tapi harus lihat-lihat akte kelahiran sama kalender ya. Ada saya ketemu oma-oma tuh sampai jahit ini, bukan jahit, tarik benang ya. Jadi memang dia kelihatan kencang, tapi kasihan kalau pendeta bikin lucu semua ketawa lepas, dia kakak. Karena kalau ketawa terlalu kuat putus di dalam. Sudahlah, oke? Kulit tambah hari tambah keriput, tapi yang penting rohani tidak keriput. Oh iya, ini ayat ada, ini rumus kita. Jangan dibalik. Orang kadang-kadang rumusnya dibalik. Rohaninya bermasalah, nggak ada apa, nggak penting. Yang penting ekonomi tambah naik. Yang penting fisik tambah bagus. Hello, cek dulu kerohanian kita, miliki kepekaan. Apakah kamu baik-baik saja? Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih, pertama kalau ada Roh Kudus kita sensitif terhadap dosa itu ya. Nah,
dosa itu orang Kristen harus mengerti bahwa beda live in sin and fall in sin. Difference. Absolutely difference. Live in sin, ya, orang hidup atau tinggal dalam dosa itu seperti bebek masuk ke dalam air. Bebek kalau masuk ke air, ke kolam, dia senang sekali. Tanda orang tinggal dalam dosa, dia melakukan dosa sebagai kegemaran. Senang banget, bangga banget, mau ditingkatkan, mau diteruskan, pakai ajak-ajak keluarga lagi. Ajak-ajak teman, yang ini enak banget tahu. Itulah kalau orang live in sin. Bebek dalam air, beda dengan fall in sin. Ketika orang jatuh dalam dosa, seperti ayam dibuang ke kolam air, sentuh dikit keluar. Itu Kristen asli. Mengingat kita belum sempurna, tapi biasanya orang Kristen sejati, kalau dia bapak-bapak, dia salah sama istri, dia tidak tenang. Dia cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat pemberesan, dan siap bangkit untuk tidak jatuh di lubang yang sama lagi. Itu suami yang sedang jatuh. Istri yang sedang jatuh begitu. Raja Daud jatuh dalam persinahan dengan Batsheba. Termasuk pendeta yang tadi saya cerita itu dia jatuh. Dia bukan tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena dia bangkit lagi. Dia dipulihkan Allah. Dia dipakai Allah lagi. Dia bisa mengaku dosa di depan umum. Itu tanda orang fall in sin, bukan live in sin. Live in sin, dia bisa ngaku, tapi dia tidak akan tinggalkan dosa itu. Kalau fall, dia ngaku seperti Raja Daud mengaku saat ditegur oleh Nabi Nathan. Petrus begitu menangis ketika mendengarkan kokokan ayam. Maka saya percaya, kalau ada Roh Kudus, kita akan sangat sensitif dengan hal ini. Kita tidak akan sembarang. Kita tidak simpan-simpan kepahitan, kebencian terhadap orang. Saudara yang suka benci sama orang, dengarkan kalimat saya. Hidup Anda dikuasai oleh orang itu. Kita kan mau dikuasai Roh Kudus, amin. Ini contoh, ini hanya contoh, dijauhkan Allah lah, tapi contoh. Sound system begini bagus. Tim praise and worship menurut saya sudah berkelas. Ya. Ini LED, dulu saya datang masih Infocus, Bu. 2018, tapi Infocus yang bagus punya tuh. Jerawat pun kelihatan waktu itu. Apalagi ini darah, yes. Saya jadi ngeri sendiri mau lihat ke situ ya. Sudah begini bagus, harusnya Tuhan sudah lengkapi gereja BMC dengan fasilitas luar biasa demi membuat jemaat itu nyaman bersekutu, nyaman intim sama Tuhan. Tapi lagi nyaman-nyaman, tiba-tiba ada satu orang yang Anda tidak sukai ada di ruangan ini, kacau pikiran. Menyembah tapi lirik kanan terus nih, haleluya. Anda tahu hidup Anda dikuasai dia. Tidak bisa satu hari pun Anda tidak cek statusnya. Cek Facebooknya. Udah tambah cakep nih, musuh nih. Langsung bilang, aku tahu ini pasti edit. Oke lah. Kelihatannya edit. Tapi maksud saya gini, urusan apa? Dia mau edit ke, dia mau odot ke. Tapi kenapa Anda sewot mau ngecek dia terus? Hidup Anda dikendalikan oleh dia. Makanya Yesus bilang, doakan musuhmu, ampuni orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan bagaimana Anda bisa mengampuni orang yang jahat kepada Anda? Hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Kan lebih enak hidup, lebih happy. Bila perlu taruh bara api di kepalanya. Lo ngomongin gua doain lo. Ya kan? Ketemu, tegur sapa duluan. Hai, dia hanya begini. Tidak apa-apa. Pembalasan hak Tuhan. Kan begitu. Saudara membalas minimal dengan mengomentari atau menggosipin dia kepada orang lain. Anda telah mengambil hak Tuhan. Anda telah jatuh di peperangan yang salah. Peperangan kita bukan melawan manusia. Peperangan kita lawan darah dan daging. Peperangan kita bukan lawan darah dan daging. Peperangan kita lawan roh-roh jahat. Haleluya. Itu ya, kalau jemaat tuh pendeta punya benar, mereka kurang mengapresiasi ya. Pendeta salah, parah juga. Tidak apa-apa ya, pembalasan hak Tuhan.
Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan kepada jemaat. Kalau kita dituntun di bulan Juni untuk stay sensitif. Sensitif terhadap apa? Terhadap serangan setan. Sudah bocor tadi itu Efesus 6 tuh, ayat 12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Yang jahat ini. Lawan satu penipu yang jahat aja kita udah pusing. Ini pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, jamak, kuat, hebat, jahat. Mungkinkah Anda mengalahkan itu dengan kekuatan sendiri? Tidak mungkin. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan salah satu dalam deskripsi yang Paulus buat, dia bilang berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh. Berdoa yang dikuasai atau dikendalikan Roh. Maka kita akan mampu menghadapi serangan setan. Tahu cara kerja setan, tahu Bapak Ibu? Dia mengalihkan dari hal-hal rohani kepada hal-hal yang jasmani. Dia mengalihkan dari hal-hal yang kekal kepada hal-hal yang bersifat sementara. Yesus dipimpin Roh Kudus di padang gurun. Amin. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Lukas 4, Matius 4 dicatat Yesus masuk ke padang gurun kan. Roh Kudus berkuasa atas dia. Setan datang mencobai dia. Setan mencobai bilang apa? Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Dia tahu Yesus sedang puasa. Puasa itu sesuatu yang rohani. Dia mau menggeser hal-hal rohani yang sedang Yesus lakukan kepada hal jasmani. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Dia datang tepat pada waktu Yesus lagi lapar. Luar biasa. Hati-hati. Sensitif. Setan selalu menggeser kita. Ini sudah tahu jam ibadah. Tapi setan akan bikin satu ide-ide baru. Hati-hati Bapak Ibu. Amin. Kuduskan dulu hari Sabat. Baru urus yang mau jalan-jalan. Kuduskan dulu. Hebat ibadah jam 8. Jemaat datang. Nggak ada yang tidur lagi. Luar biasa. Biasa di gereja lain saya udah khotbah kayak ini. Kalau ada yang tidur mungkin terlewatkan dari pandangan saya. Tapi luar biasa. Kuduskan hari Sabat. Amin. 2-3 orang berkumpul sepakat Yesus hadir. Rohnya bekerja di sini. Kita dipenuhi terus menerus. Sehingga kita bisa tahu tipu daya setan. Tipu daya setan yang berikut. Dia sering pancing keakuan kita. Dia apa? Kalau kami di NTT bilang suka bikin makan puji. Dia pancing kita supaya makan puji. Katanya anak Allah. Sudah lihat itu kalimat bahaya tuh. Kamu anak Allah kan? Coba dong. Kamu orang Surabaya toh? Kayak gitu. Katanya kenal sama ini. Telepon dong. Kita tidak telepon manusia saat ada masalah. Tuhan dulu. Nanti baru Tuhan gerakan kontak dia bisa. Dia bisa jadi alat Tuhan. Tapi jangan apa-apa langsung kontak ini. Kontak itu. Masuk ke kamar doa tersungkur. Angkat 1-2 lagi penyembahan. How great. Amen. Is our God. Roh bekerja. Jangan langsung telepon doa dulu. Dan saya percaya kalau orang percaya yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Akan mengerti pesan Tuhan ini. Amin. Ibu Gembala masih ada 2 bagian tapi saya lanjut ibadah kedua aja ya. Oke ya, karena khotbahnya tidak sama, harus bersambung ya. Oke, sampai jumpa di ibadah berikut. Beri tepuk tangan.